Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Sholawat dan salam marilah kita selalu ucapkan sholawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawatnya kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada setiap Jumatnya khatib tidak bosan-bosannya untuk meningkat, untuk menyeru, mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menghilangkan atau tidak melakukan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan apa yang segala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Saat ini kita memasuki bulan Muharram, tepatnya memasuki tanggal 16 Muharram. Sudah lebih dari 2 minggu kita meninggalkan tahun baru Hijriah. Disebut bulan Muharram karena Allah mengharamkan peperangan dan konflik di bulan ini. Selain itu, bulan ini juga termasuk salah satu bulan-bulan yang mulia. Ada 4 diantaranya dari 12 bulan Hijriah, yaitu bulan Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan bulan Rajab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Lauhul Mahfuz. Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, di awal khutbah khatib sudah menyebutkan, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bersaudara itu, sebab demikian perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Berdasarkan ayat tersebut, tema khutbah Jumat pada hari ini yaitu bulan Muharram sebagai bulan memperkuat persaudaraan. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, pada bulan Muharram tahun ini, seperti yang kita ketahui, tentulah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini kita masih berada yang kita sebut zaman corona, zaman COVID-19. Pada kali ini khatib ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di tahun ini marilah sama-sama kita memperkuat tali persaudaraan. Jangan karena hanya COVID-19 tali persaudaraan kita sesama umat muslim itu menjadi rusak.
Perlu digarisbawahi bahwa yang namanya COVID ini juga dinamakan makhluk Allah, entah itu ciptaan dari manusia maupun dari teori konspirasi lainnya. Yang pasti di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita masih dilanda hal seperti ini. Jadi marilah kita manfaatkan bulan Muharram ini sebagai bulan memperkuat persaudaraan, bukan malah sebaliknya, malah jatuh menjatuhkan. Kalau kita sedang sakit, alangkah baiknya kita beristirahat secukupnya agar kondisi badan kita semakin membaik. Karena apa? Zaman sekarang kalau disinggung dengan corona sakit hati. Seperti kalau misalnya ada kerabat kita bilang corona, dia sakit hati. Karena apa? Hal yang sensitif bisa jadi berdampak hal yang sangat besar. Contohnya, hanya gara-gara sakit flu, sakit demam, sudah terinfeksi corona. Hal ini mengapa demikian? Salahkah? Tidak. Karena apa? Kita hidup di zaman ini. Inilah yang kita alami sekarang. Maka dari itu, hal yang terpenting saat ini yaitu menjaga kesehatan. Jangan sampai hanya gara-gara corona, pihak ketiga ini, kita sebagai umat muslim satu sama lain yang seharusnya menjadi kehangatan, hablum minan nas, menjadi kehangatan kita semua itu justru menjadi rusak. Hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita manfaatkan bulan Muharram ini tidak ada konflik. Kalau kita sedang sakit, ditegur dengan orang, "Hai, kamu lagi demam, tolong istirahat." Kita terima. Jangan malah sakit hati yang menyebabkan akhirnya kita bermusuhan. Karena apa? Karena jika kita memutuskan tali silaturahim, apalagi sampai tidak cakapan sesama umat muslim hanya gara-gara COVID-19, itu hal yang salah. Ada 5 dampak yang akan kita terima jika kita memutuskan tali silaturahim. Yang pertama, jika kita memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan melaknat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Muhammad ayat 22 sampai 23 yang artinya, "Maka kiranya jika kamu berkuasa akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahmi, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan dituliskan dan ditulikan telinganya, mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi sudah jelas, apabila kita memutuskan tali silaturahim, yang pertama, Allah akan melaknat kita baik di dunia terlebih di akhirat. Kemudian yang kedua, jika kita memutuskan tali silaturahim antara umat, yang kedua yaitu menghambat terkabulnya sebuah doa. Apabila kita memutuskan tali silaturahim, maka doa yang kita panjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terijabah. Karena apa? Karena doa kita terhalang oleh permusuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah akan menyegarakan hukumannya di dunia. Kalaulah kita sering memusuhi orang, kalaulah kita ada memutuskan tali silaturahim kepada umat manusia, kepada kita sesama umat muslim, maka Allah akan menyegarakan hukumannya di dunia. Hukuman itu bisa berupa apa saja, bisa jadi musibah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, terputusnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, sesungguhnya kata rahmi diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa yang menyambungmu atau kerabat
aku akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Jadi sudah pasti, jika kita sebagai umat muslim memutuskan tali silaturahmi, maka Allah akan memutuskan rahmat. Rahmat bisa berupa apa saja, bisa jadi itu rezeki. Allah akan menutup pintu rezeki kita karena kita telah memutuskan tali silaturahmi. Kemudian yang terakhir, yaitu jika kita memutuskan tali silaturahim, maka kita dijauhkan oleh Allah dari surga. Hal ini tentulah hal yang tidak kita inginkan. Sebagaimana kita sebagai umat muslim, tentu kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik ke dalam surga Jannatun Na'im, surga Firdaus maupun tingkatan surga lainnya. Tentulah hal ini yang kita inginkan, bukan malah kita masuk ke dalam neraka Allah, siksa Allah. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, kesimpulan khutbah pada hari ini yaitu, marilah di momen bulan Muharram ini, marilah kita berpikir jernih akan fenomena yang kita alami sekarang ini. Tidak semuanya sakit bisa dikatakan COVID. Yang terpenting kita mulailah dari diri sendiri. Kita binafsi. Dimulai dari diri sendiri. Kita mulai untuk merawat kesehatan kita. Jangan ada konflik, jangan ada sakit-sakit hatian. Kita cukup menerima, cukup legowo akan nasihat orang. Jangan sampai gara-gara COVID ini kita menjadi hamba Allah yang memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha ya'idukum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.